Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan membacakan apa yang ada di kitab ini ya. Amalan salafus soleh pada waktu-waktu yang mulia dalam masa setahun. Kitab Al-Kunuzul Hasinatu fil Adniyah Saminah yang disusun oleh Habib Sayyid Muhammad Amin bin Idrus bin Abdullah bin Umar bin Syah Abu Bakar bin Salim Ba'alawi al-Husaini. Di halaman 239 menerangkan ditulis tentang qadha salat 5 waktu pada hari Jumat terakhir di bulan Ramadan. Anjuran untuk mengqadha salat 5 waktu di bulan Ramadan. Dianjurkan bagi kaum muslimin dan muslimah untuk mengqadha salat 5 waktu, zuhur, asar, maghrib, isya, dan subuh. Waktu pelaksanaannya adalah setelah salat Jumat terakhir pada bulan Ramadan. Para salafus saleh berkata, laksanakanlah qadha salat 5 waktu pada hari Jumat terakhir di bulan Ramadan, sebagaimana yang telah dilakukan oleh Al-Qutub Al-Imam Syekh Abu Bakar bin Salim. Qadha salat 5 waktu ini dilaksanakan oleh sebagian besar dari para salafus soleh yang mempunyai ilmu yang sangat luas dan ketakwaan hati serta rasa takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sangat tinggi. Mereka adalah golongan yang senantiasa mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Cara melaksanakan qadha salat 5 waktu di hari Jumat terakhir pada bulan Ramadan, yaitu dimulai dari salat zuhur terlebih dahulu, kemudian asar, maghrib, isya, dan terakhir yaitu sholat subuh. Qadha sholat 5 waktu ini dianjurkan untuk dilaksanakan secara berjamaah dan boleh juga dilaksanakan secara munfarid atau sendiri. Tujuan dianjurkan untuk mengqadha sholat 5 waktu. 1 diantaranya adalah untuk berhati-hati atas sholat yang mungkin pernah ditinggalkan di masa lalu atau karena tidak khusyuk saat melaksanakannya. 2. Untuk mengagungkan ibadah sholat, karena ibadah sholat merupakan tiangnya agama Islam. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wa'mur ahlaka bis sholati wastabir 'alaiha. Lanas aluka rizqa nahnu narzuquk wal aqibatul littaqwa. Dan perintahkanlah keluargamu untuk mendirikan sholat dan bersabarlah kamu dalam mengerjakannya. Kami tidak meminta rizki kepadamu, akan tetapi kamilah yang memberi rizki kepadamu, dan akibat balasan yang baik itu adalah bagi orang-orang yang bertakwa. Surat Thaha ayat 132. Rasulullah SAW bersabda, as-salatu imaduddin. Salat itu adalah tiang agama. Hadis riwayat Abu Nuaim. Yang ketiga, para fuqaha ahli ilmu fikih menjelaskan bahwa tidak wajib bagi seorang muslim dan muslimah untuk mengqadha sholat yang telah ditinggalkannya dari semenjak lahir sampai sebelum balik dewasa. Hal ini dikarenakan dirinya belum terhitung mukallaf, akan tetapi sunnah bagi mereka yang mengqadha sholat yang telah ditinggalkannya, agar selalu umurnya dilalui dalam keadaan beribadah. Busyral Karim halaman 168. Jadi untuk yang baru lahir sampai sebelum dewasa itu tidak tidak terhitung kewajiban, tetapi sunnah bagi mereka untuk mengqadha yang sholat yang ditinggalkannya.
Allah Subhanahu wa taala berfirman, walladzina hum ala shalawatihim yuhafizun ulaika humul warithun alladzina yarithunal firdausa hum fiha khalidun. Dan orang-orang yang memelihara sholatnya, maka mereka itulah orang-orang yang mewarisi, yaitu mereka akan mewarisi surga Firdaus dan mereka kekal di dalamnya. Rasulullah SAW bersabda, muru auladakum bis sholati wahum abna'u sab'i sinina wadribuhum 'alaiha wahum abna'u 'ashrin sinina. Rawahu Abu Dawud. Perintahkanlah anak-anak kalian untuk melaksanakan sholat tatkala mereka berusia 7 tahun. Dan pukullah mereka jika tidak melaksanakan sholat tatkala mereka berusia 10 tahun. Lain halnya jika seorang yakin telah meninggalkan sholat fardu pada saat usianya telah balik, maka wajib baginya untuk mengqodhonya. Jadi kalau sudah balik kok belum melaksanakan sholat wajib, maka dia itu wajib mengqodhonya. Hikmah dilaksanakannya sholat qadha 5 waktu dari Jumat terakhir pada bulan Ramadan. Yaitu apa? Karena bulan Ramadan merupakan bulan yang mulia. Dan pahala amal fardu yang dikerjakan pada bulan Ramadan oleh Allah Subhanahu wa taala dilipat gandakan menjadi 70 kali lipat. Berdasarkan sabda Rasulullah SAW, man adda fihi faridatan kana kaman adda sab'ina faridatan. Barang siapa melaksanakan amal fardu di dalamnya bulan Ramadan, maka pahalanya adalah sama seperti melaksanakan amal fardu sebanyak 70 kali di bulan selainnya. Hadis riwayat Ibnu Huzaimah dan Baihaqi. Adapun hikmahnya dilaksanakan qadha sholat 5 waktu ini dari Jumat adalah karena hari Jumat merupakan hari yang paling mulia dalam masa sepekan 7 hari. Berdasarkan sabda Rasulullah, Sayyidul Ayami Yaumul Jumu'ati. Pemimpin hari-hari dalam sepekan seminggu 7 hari adalah hari Jumat. Hadis riwayat Ibnu Bazar. Adapun nikmat dilaksanakannya qadha sholat 5 waktu ini di hari Jumat terakhir. Karena pada bulan Ramadan adalah 10 hari terakhir dalam bulan Ramadan merupakan hari dibebaskannya seorang hamba dari neraka, dan juga supaya penutupan amalan di bulan Ramadan diakhiri dengan amalan yang mulia, yaitu dengan cara melaksanakan ibadah sholat. Berdasarkan sabda Rasulullah, wa huwa syahrun awalu rahmatun wa ausatuhu maghfiratun wa akhiruhu nitqu minan nar. Bulan Ramadan, bulan yang permulaannya adalah rahmah, pertengahannya adalah ampunan dosa, dan terakhirnya adalah pembebasan dari api neraka. Ada nikmat dianjurkannya untuk mengqadha sholat 5 waktu ini secara berjamaah adalah karena pahala sholat berjamaah lebih besar daripada sholat sendiri munfarid. Berdasarkan sabda Rasulullah, sholatul jamaati tafdulu sholatal fardhi bisa bangin wangisrina darajat. Sholat berjamaah lebih utama daripada sholat sendiri munfarid dengan pahala 27 derajat. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Adapun nikmat dianjurkannya bagi seorang untuk mengqadha sholat 5 waktu ini di masjid adalah supaya setiap langkah kakinya tertulis pahala berupa ampunan dosa untuknya, dan juga supaya Allah mengangkat meninggikan derajatnya pada hari kiamat. 1 menit lagi. Kisah tatkala Habib Ali bin Abdurrahman al-Masyhur berada di kota Inat Tarim Hadramaut, maka beliau bermimpi berjumpa dengan Al-Qutub Imam Syekh Abu Bakar bin Salim. Dan dalam mimpinya tersebut, Syekh Abu Bakar memerintahkan untuk berangkat ke kota Tarim dengan tujuan untuk mensolati jenazah seseorang. Kemudian Al-Habib Ali bertanya kepada Syekh Abu Bakar bin Salim, perihal apakah yang menyebabkan engkau memerintahkanku untuk mensolatinya? Maka beliau menjawab, dia orang yang wafat tersebut di masa hidupnya selalu hadir untuk melaksanakan sholat qadha 5 waktu dari Jumat terakhir pada bulan Ramadan di masjidku. Wallahu a'lam. Peringatan keras bagi seseorang yang sengaja meninggalkan sholat fardu. Setelahnya sudah 10 menit.
Wallahu a'lam. Berarti kita dianjurkan untuk mengqadha salat 5 waktu setelah salat Jumat